Jadi ini sebenarnya keren banget, ini solusi yang bagus banget buat para petani-petani Indonesia. Betul. Waduh. Oke, waktu pas kita home meeting pertama waktu itu, Anda tahu ya, kita laku sama 1 botol. Karena kita targetnya cuma bagaimana caranya kita bisa laku 1 botol dan 1 orang bisa beli, bukan demplot ataupun minta contoh. Ya, jadi oke, ya ini pertanyaan selanjutnya yang teman-teman pasti banyak banget. Kira-kira si pupuk ini itu bisa dipakai apa saja, tanaman apa saja? Oke, jadi pupuk Biobos ini bisa dipakai untuk semua tanaman yang pertama. Semua tanaman. Semua tanaman yang menghasilkan. Tapi 1 pot gimana dong? Oh, bisa juga. Awet nanti. Jadi gini teman-teman, apa namanya? Semua tanaman ya. Semua tanaman, termasuk meliputi apa? Tanaman yang bisa menghasilkan buah. Itu termasuk apa? Kayak padi, kayak buah-buahan seperti itu. Bahkan juga tanaman tahunan yang menghasilkan kayak ini. Cuma yang diambil pohonnya saja. Misal kayak apa? Karet. Itu juga bisa diambil getah sama pohonnya. Sengon. Sengon apa itu? Sengon tuh kayak yang dibuat triplek, dibuat kertas. Kayu sengon. Oh. Itu yang diambil cuma apa namanya? Batangnya kayak jati juga bisa. Oh, bayangkan bisa, ya. Jadi kalau buah udah pastilah, buah kan pakai pupuk. Jadi saya bukan cuma buat bunga udah pasti. Buah. Tapi sebenarnya tanaman yang tidak diambil bunganya dan diambil buahnya juga bisa pakai pupuk ini. Betul. Kayak contoh tadi karet, kayu jati, kayu sengon dan semua jenis kayu yang bisa menghasilkan atau bisa dijual seperti itu. Jadi waktu itu pas kita home meeting pertama itu kita kadang cuma laku 1, kadang nggak laku sama sekali. Tapi kadang ada yang nggak lakunya juga ya. Kita malah sering untuk awal-awal. Malah sering. Itu sedih nggak gitu? Enggak, karena kita lihat awalnya apa namanya? Edukasi. Oh, edukasi. Siap. Kalau sedihnya sebenarnya ya sedikit. Biasalah. Kalau ditolak itu kan kita udah makanannya. Ya, udah kebal. Gitu. Oke, jadi sudah semakin paham ya, mudah-mudahan di sini semakin paham. Lalu pertanyaannya kira-kira nih, apa namanya padi, jadi gini, berarti ini saya mau tanya adalah Mas Irul tuh jualnya itu berapaan sih gitu loh, maksudnya banyak yang tanya nih, jualnya misalnya kalau per botol itu berapa? Harga keuntungannya berapa? Gitu. Oke, jadi apa namanya per botol ini kan harga konsumennya 128. Tapi saya jualnya 130. Oh, jadi genepin aja lah ya. 2.000 nggak ada kembalian. Nggak ada kembalian 2.000. Jadi 1 botolnya jual 130.000. Oke. Nah, ketika kita ada acara, kita akan memanfaatkan promo. Promo diskon di. Nah, karena Kinet ini ada promo. Ada promo Kinet ini, yaitu beli 6. Harga jualnya 585. 600.000. Jadi 600.000 per 6 botol. Seperti itu. 6 botol. Oke, jadi saya lebih murah, makanya petani lebih senang lebih murah beli banyak ya. Beli banyak seperti itu. Jadi lalu jadi teman-teman udah tahu ya. Jadi jualnya tuh bisa satuan, bisa dus-dusan. Ya. Nanti mungkin teman-teman di sini mau tanya bagaimana cara mengaplikasikannya atau apa gitu ya. Tapi paling tidak di sini kita udah tahu tadi ya kenapa sangat bisa membantu begitu ya. Mungkin di sini contoh. Oh ya Mas Irul, pastinya Mas Irul kan sudah banyak bukti-buktinya gitu ya, contoh ya. Boleh nggak sih ada teman-teman yang memang sudah berhasil gitu ya. Siap. Karena terus terang tadi hari ini pun saya dapat transferan, bukan saya ya, bukan transferan gitu ya. Kemarin Pak Hendri dan downline-nya Pak Imam dari Cilegon nih hari ini dia transfer uang tuh ke saya nggak bohong. Kelihatan nggak? Ya, 18 juta. 18 juta. Jadi transfer 18 juta tadi pagi kalau nggak salah, dan langsung 2 poin. Kalau nggak salah berarti 4 kali 5. Iya. Berarti berapa? 20 Jadi dus. Pak Imam kemarin presentasi hari Sabtu ya, dengan dengan Mas Irul dibantu ya. Alhamdulillah itu langsung laku 20 dus. Jadi tadi hari ini dia transfer 18 juta ke saya karena mau langsung order dan langsung bonus 2 poin. Jadi Pak Iman ini bonusnya 2 poin lalu dapat rekruter 5 kali 300 1,5 juta. 1,5 cashback-nya Pak Iman, lalu bonus 2 poinnya Pak Iman, tambah lagi
adalah apa? Laba dari kalau 20 dus ini berarti labanya satu dus itu labanya berapa sih, Mas? Karena kita jual harga paket ya kalau acara, jadi satu dus itu labanya 300, Bu Tri. Satu dus itu untungnya 300.000. 300 kali 10 berapa? 300 kali 10 itu 3 juta. Coba kalau dihitung. Kali 20. Coba dihitung. Kali 20 300, Masya Allah. Jadi satu kali acara. Itu satu kali acara aja. Saya juga kaget waktu itu. Untungnya 6 juta. 6 juta. Hari gini mau cari di mana? Masya Allah. Hari gini mau saking semangatnya mau cari di mana? Sehari bisa untungnya 6 juta, Masya Allah. Iya, 6 juta. Jadi ini sebenarnya ini benar-benar sebuah solusi, sebuah peluang yang lagi apa ya? Aduh saya lagi pengen punya uang tambahan. Aduh saya lagi pengen bingung usaha apa. Aduh kok bisnis saya susah bagaimana? Nah kayaknya ini sebuah peluang Iya, peluang. Gitu. Ketika Anda punya misal tetangga Anda ada lahan sawah, itu kesempatan. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat ini Pak Iman ini yang nih yang pegang kardus. Yaitu Pak Iman. Dan yang sebelahnya Pak Iman ini 12 box ya, tapi ternyata hari ini dia transfernya 20 box. Nah, sebelahnya Pak Iman ini namanya Pak Sulhil salah. Ya. Jadi beliau ini punya lahan 70 hektar. Lahan 70 hektar. Lahan 70 hektar dan waktu itu waktu pas saya presentasi yang datang cuma ini aja, Bu. Undangannya cuma 1 2 3 4 5 orang. Oh, cuma 5 orang aja yang datang. 5 orang pecah rekor tuh laku waktu kemarin masih 12, tapi saya yakin nambah. Ya, karena memang kemarin 12 box ya, ini benar. Nah, ternyata hari ini tadi Pak Iman belanja bukan 12 box tapi 20. Lah ini uangnya 18 juta. Bayangkan. Gurih nggak teman-teman? Gurih banget. Nah ini ya, ini kemarin hari Sabtu ya. Nah ini coba dijelaskan Mas Irul. Mungkin gini teman-teman, apa namanya Bu Tri? Mungkin ada yang tanya, oh pasti yang jualan Mas Irul ini mungkin petani ya? Iya. Takutnya apakah kita kan jualan pupuk gitu ya? Apakah harus petani yang jualan? Apakah harus ngelotok? Apa dari komelom pencapir gitu harus? Iya. Ya kalau Anda petani enggak apa-apa jualan kan juga terkait. Tapi kebanyakan tim kami itu ini malah perempuan-perempuan Bu Tri. Oh ini ya. Ini salah satunya ada Mbak Nining. Mbak Nining dari mana ini? Mbak Nining dari Jember. Dari Jember. Tim kami dari Jember. Nah, nanti kita akan tanya sedikit tentang Bu. Jadi Mbak Nining ini satu kali acara bisa laku 41 botol, yaitu keuntungannya 1 juta lebih. Masya Allah. Jadi sekali home meeting Mbak Nining ini pernah ya punya keuntungan sampai 1.025.000, luar biasa. Oke, kita akan apa namanya? Kemarin Mbak Nining ini 1 perempuan, 2 bukan petani, 3 tidak paham lahan, tidak paham tanaman, tapi karena keyakinan dan tahu banget produk ini bagus, akhirnya beliau bisa mendapatkan keuntungan. Oke, dan apa namanya? Ini ya kita mau ngobrol sedikit. Boleh, sebentar silakan. dengan Mbak Nining ya. Coba kita angkat. Oke. Oh iya. Oke, yang kedua ini ada namanya ini. Siapa ini? Ini Mbak Viko dari Jember juga tim kami. Ini gurunya Mbak Nining. Oh, upline-nya Mbak Nining. Jadi ini Mbak Nining, Mbak Viko ini ngisi sendiri ya. Beliau ini laku 36 botol dengan keuntungan hampir 1 juta. Wow. Jadi 1 malam aja dapat 900.000 nih. Iya. Beliau kadang pernah waktu itu, maaf misal ini kan beliau waktu itu ngomong ke saya. Jadi tim kami gini Bu Tri, apa namanya, ketika butuh uang itu langsung ngumpulkan tetangga, petani. Kalau ingin dapat uang gampang, misal ke plan saya saya butuh uang buat apa? Buat kondangan, buat bayar apa-apa. Oh gampang, gimana? Cicilan motor, hutang mungkin. Mungkin orang sini nggak ada yang punya hutang. Iya. Sampai bahkan tadi yang Mbak Nining tadi itu Bu, yang Mbak Nining yang sebelumnya tadi dia bisa melunasi hutang dan sekarang beli mobil. Jadi Mbak Nining tadi itu gara-gara jualan pupuk ini hutangnya lunas. Alhamdulillah hutangnya lunas. Lalu kemarin langsung ganti mobil. Masya Allah. Dari mobil yang pick up ke mobil yang pribadi sekarang. Oh, luar biasa. Seperti itu. Jadi karena itu bisa baru beli dari mobil. Keuntungannya loh ya. Bisa juga beli sepeda motor sampean. Ya bayangkan kalau keuntungannya aja 1 juta sekali acara. Keuntungan sehari 1 juta. Dari kayak gitu pastinya semangat. Ada 30 kali. 30 juta. Golden Club ya, Bu. Belum bonusnya. Itu belum bonus scaling. Belum yang sekarang lagi dapat 300.000 itu. Aduh. Masya Allah. Nah, lanjut. Oke, ini nanti Mbak kita Viko. Ngobrol dengan ya, nanti kita akan ngobrol. Ya. Jadi Mbak Viko ini, Mbak Viko tadi itu dapat bisa sendiri juga, bisa dapat segitu. Nah ini ada namanya Mbak Dian, ini dari Banyuwangi, ini timnya Mas Edi. Dari Banyuwangi. Jadi Mbak Dian ini waktu pas ngadakan acara itu alhamdulillah bisa, yang datang cuma sekitar 30-an orang. 30 orang banyak Mas.
Iya, 30 orang. Dan waktu itu ini di daerah agak terpencil malah, Putri. Oh, daerah terpencil. Daerah terpencil waktu itu agak pesimis. Dumas karena bisa apa punya duit. Apa punya uang. Gitu. Ternyata gini teman-teman, ini saya akan buka sedikit ya. Jadi gini, saya kagetnya gini Putri, ketika kita presentasi ya, saya pernah nggak laku sama sekali, waktu itu saya penasaran saya tanya, apakah saya salah presentasi atau kenapa? Sudah bagus sih sebetulnya perkiraan kita. Tapi begini ternyata, ketika kita presentasi, ternyata waktu itu pas musimnya belum panen atau mau tanam. Pas tengah-tengah. Jadi belum panen juga belum tanam. Nah, kita presentasi di situ. Jadi mungkin dia bingung. Ini aku nih mau beli, cuman masih lama pakainya gitu. Nah, akhirnya saya tanya gini, orangnya bilang gini, "Mas, sama telat." Loh, kok telat, Pak? "Saya loh, Mas, barusan beli pupuk 25 juta." Wow. Saya kaget, 25 juta anggarannya. Saya beli itu ada lagi juga orang dia barusan beli pupuk juga 50 juta, ada yang tergantung luasnya, Bu. Jadi sebenarnya petani itu uangnya banyak. Banyak gitu. Makanya saya mikir, 25 juta kalau kita ngambil 50%-nya aja bisa buat beli Bos. Iya, gitu. Betul. Apalagi harga promo. Lah akhirnya kita presentasinya di daerah sama Mbak Dian ini alhamdulillah laku 78 botol, keuntungan 2 juta. Betul. Oh, gitu ya. 2 juta satu kali acara. Luar biasa. Ini presentasinya nih sama para ini tim, tani ya, luar biasa tim ya. Itu. Oke. Luar biasa, lanjut. Lanjut mungkin. Nah, ini ada juga Mbak Silvi. Ini kalau kita ini Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Ini luar biasa juga nih Mbak Silvi. Ini uangnya juga di apa namanya? Itu 16 juta juga itu, Putri. Wow, itu uang itu harga konsumen lah itu. Tuh. Mana coba? Iya. Itu uang konsumen itu. Ya Allah, keuntungan langsung. Nah, itu dapat keuntungan kurang lebih 2 jutaan lebih, Putri. Seperti itu. Maksudnya apa? Kalau laki-laki itu biasa kalau untuk menghadapi para petani. Tapi kalau ini kebanyakan perempuan juga. Bahkan kalau perempuan itu, kalau itu malah lebih Putri, malah lebih banyak closingnya. Oh, jadi malah kalau perempuan yang presentasi lebih banyak closingnya? Closingnya, betul. Kenapa bisa begitu? Kita kemarin pernah begini, ada temuannya namanya Bu Maria dari Jember, mitranya Mbak Silvi ya, waktu itu presentasi. Beliau ini, maaf ya kalau saya sebut, beliau ini orangnya agak lemah lembut. Siapa? Bu Maria. Oh, aku kenal Bu Maria. Kenal Bu Maria, pernah ketemu di LC kemarin ya. Jadi Bu Maria ini kalau presentasi, Bapak Ibu, ini Biobos itu begini, gini. Nah, singkat cerita, waktu itu ada yang tanya gini, si audiens, yang diundang, petaninya, Bu, kalau misal untuk tanaman ini penyakitnya seperti ini, gimana cara ngatasinya? Wah, kan namanya ibu-ibu ya. Dia juga nggak bisa tani. Pasti ada pertanyaan yang mengerikan. Pasti ada pertanyaan yang mengerikan. Nah, yang jawab siapa kira-kira, Putri? Yang jawab siapa kira-kira? Upline-nya? Bukan, nggak ada upline-nya. Oh, nggak ada upline-nya. Beliau pertama kali presentasi sendiri, nggak ngerti apa-apa. Dia cuma disuruh, waktu itu Pak Arif nggak bisa ngisi, Mas Soy juga nggak bisa ngisi. Terpaksa dia ngisi sendiri karena sudah undangan sudah nyebar. Dia ngisi sendiri waktu itu. Dia ditanya seperti itu. Ya, akhirnya apa yang jawab siapa? Temennya yang ikut acara. Oh, jadi yang jawab Pak Tani itu sendiri. Pak Tani bilang gini, Bro, itu bukan salesnya, Bro, itu cuma apa namanya petugas sales. Kalau kamu mau beli, kalau nggak beli nggak usah beli. Gitu. Dan apa yang terjadi, Bu Maria yang seperti itu ceritanya, maaf ya, lembut, slow, kalem, dia bisa jual 3 dus lebih. Wow, padahal awalnya agak sempat nggak bisa menjawab pertanyaan. Bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi ya memang ya kayak gitu ya, pastinya. Nggak perlu takut lah, kita kalau presentasi produk klorofil apa juga pasti orang kan banyak tanya. Omega. Tapi kita kan ya karena kita pernah merasakan ya. Pernah merasakan seperti itu. Nah, ini siapa ini? Ini ada Mas Agus dari Jember. Itu Mas Edi kayaknya ya. Teman-teman, kalau kita di daerah gini sekali beli. Berapa itu? 10 dus. Ini ada yang tengah ini namanya itu 10 dus, 1 dus untungnya 300.000. Udah 3 juta. Ya, 3 juta apa gitu. Terus ini juga ada Mas Edi sekali order bisa 10 bahkan 20 apa namanya? Keren. Dus. Karena apa? Karena kalau kita acara 1 hari pasti bisa 1 malam. Nah, yang kita takutkan, ini ketakutan kita, Bu. Itu laku 5 dus, 10 dus, ketakutan kita. Kenapa takut? Hah? Nanti kan uangnya banyak kita. Buat yang nggak mau aja. Kita takut kalau ternyata yang beli banyak, kita stoknya nggak ada. Akhirnya apa? Kita stok lah, seperti itu. Kadang kayak Mas Agus ini beliau nyetok 10 dus, kayak Bu Lilis stok 10 dus, masih ada bisa 10 sampai 20 dus. Kadang cuma 2 hari, 3 hari habis. Luar biasa. Seperti itu. Repeat ordernya tinggi juga. Oh iya. Oh, ini kita acara-acara. Ini meeting ya, acara. Oh ya, terus aku mau tanya nih Mas Irul. Oke, siap. Ya, ini kan kita lihat teman-teman ya, ini kan pesertanya banyak, ramai gini. Ini cara Mas Irul bekerja, cara Mas Irul presentasi, apakah mengundang kelompok tani ataukah maksudnya caranya gimana sih biar kita presentasi itu sesuai dengan
apa ya, sesuai dengan targetnya gitu. Ntar kalau emak-emak yang diundang kan ya enggak, ya susah juga. Ya, gitu. siap. Oke. Coba caranya Mas Irul bisa menentang mereka itu maksudnya siapa sih mereka kok itu? Bisa banyak yang datang. Iya, bagusnya kita tuh ngundangnya siapa, caranya gimana? Minta tolong. Yang pertama kali yang diundang, yang pertama jelas petani. Oke, terus begini. Petani atau mungkin yang punya lahan. Yang punya lahan. Terus Mas, saya kan terus gimana Mas supaya petani itu mau datang kan gitu. Nah, ketika petani, bagaimana caranya petani itu mau datang? Yang pertama gini, kalau di daerah itu ada namanya ketua kelompok tani, itu ada namanya Poktan. Oh, jadi kita harus tahu ada Poktannya siapa. Pasti setiap daerah itu punya Poktan. Setiap daerah punya. Yang ada lahan sawahnya. Ketua kelompok tani. Yang pertama bisa kita datangi itu. Atau yang kedua itu ada namanya ini. Kalau di Jember itu namanya ulu-ulu, kalau di Banyuwangi itu namanya Jogotirto. Yang bagian ngatur ini, ngatur ulu-ulu. Jadi yang pertama tadi Poktan ya, kelompok tani. Itu bisa kita kerjasama dengan beliau. Kita bisa kerjasama dengan beliau. Jadi kita tanya ke desa ataupun ke tetangga kita siapa kelompok taninya. Siapa sih? Sini ada nggak sih kelompok tani? Ada. Ayo kita samperin yuk. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa pakai ulu-ulu atau Jogotirto, itu bagian yang mengurus air di sawah. Ulu-ulu atau bukan Joko Nirmolo ya? Bukan Joko Nirmolo juga, bukan Joko Tingkir. Oh iya, tapi juga bukan Joko Kendil juga. Jogotirto. Jogotirto itu apa? Bagian yang ngurus air di sawah. Supaya bisa supaya adil. Oh, jadi itu sebenarnya air itu ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Jadi nggak bisa dan setiap Jogotirto itu, setiap yang ngatur air itu biasanya memiliki. Jogotirto itu orang. Bukan nama orang, tapi orang sebutan kita, sebutan Ulu Banyu. Ulu Banyu, mungkin di daerah mana ini Ulu Banyu dan sebagainya. Tuh. Terus. Oke, terus yang ulu-ulu itu biasanya punya, kalau Poktan tadi Putri ya, Poktan tadi itu biasanya bisa membawi sampai 100 hektaran. Satu Poktan biasanya 50 sampai 100. Satu Poktan bisa membawahi 50 sampai 100 hektaran. Mantap. Itu yang pertama, makanya kita bisa bukan serang ya, kita serang, kita mainlah ke Poktan yang pertama itu. Kalau ulu-ulu juga sama Putri, ulu itu juga bisa untuk 50 sampai 100 hektar juga, bisa ya. Itu. Atau yang main lebih tinggi lagi namanya Gapoktan. Apa itu Gapok? Kalau di Jakarta Gapok itu dipukul. Sakit dong. Iya, kalau di Jakarta lu gue gapok loh. Gapok tani apa? Gapok tuh pukul. Kumpulannya para ketua kelompok tani. Oh, gapok itu adalah saya catat ya Pak Sirul ya. Oke, siap. Jadi gapok tani itu adalah kumpulannya para ketua kelompok tani. Para ketua kelompok tani. Oke. Ya, misal satu desa itu ada 5 kelompok tani, ya wes berarti nanti Gapoktannya itu ada 1. Gitu misal. Dan itu di setiap daerah pastinya ada. Insya Allah kalau daerah yang punya lahan sawah, ada. Sawah ada. Seperti itu. Pasti ada, insya Allah ada. Iya Mas, di Malang juga ada tuh. Oh iya betul, di Malang. Ada. Di Malang. Yang ada di Pondok Indah nih, Gapoktan. Iya, ada Gapoktan. Yang ada banyaknya di Gapok ini. Seperti itu. Oh gitu. Lanjut. Terus gimana supaya dia mau bisa mau mengundang? Kita bisa pakai undangan, Putri. Oh, jadi caranya setelah kita sharing-sharing Gapoktan, ketemu dengan Gapoktan, lalu kita buat undangan. Kita bisa buat undangan. Oke. Kita ngomong baik-baik dengan mereka. Mainkan people skill, kita ngomong baik-baik dengan mereka, mainkan people skill. Anda bisa cerita Biobos itu, bukan Biobos itu apa, tapi tadi yang pertama poin yang awal-awal tadi kita, kenapa kok kita mau berbagi nih Pak, supaya tanamannya yang tadinya itu nggak begitu bagus bisa bagus, biar supaya petani itu modalnya kecil tapi hasilnya bisa melimpah seperti itu. Nah, karena kita jelaskan seperti itu, kira-kira kalau kelompok tani mau nggak kira-kira kalau misal Putri ini ketua kelompok tani membawa semua beberapa petani. Gapoktan nih. Iya. Putri ini orang baik, orang yang peduli dengan para petani. Kira-kira mau nggak kalau petaninya Putri ini semuanya sukses? Ya pastilah. Pasti mau ya. Saya kan ceritanya punya petani banyak. Pasti saya mau petani saya maju, petani saya untung. Petani saya makmur. Makmur seperti itu. Nah, akhirnya caranya apa? Ya udah kita kasih undangan. Kita tanya, Pak, berapa anggotanya? Mas, anggotanya saya 30, ada anggotanya di 50, tergantung nanti lah kita kasih undangan lah semaksimalnya undang apa? Iya, katanya kan kalau ngundang kalau kita presentasikan Mas Irul ngundang 10 datangnya 2. Itu wajar normal. Jadi memang ngundang Mas banyak-banyaknya aja ya. Karena algoritmanya kalau kita ngundangnya 50 yang datang 50%.
Oh, setengahnya seperti itu. Oke. Gimana? Sudah semakin yakin? Semakin ada gambaran ya? Ya, alhamdulillah sudah semakin jelas ya. Wow, luar biasa peserta malam ini ada 137 peserta. Luar biasa. Ini dari Papua juga ada tadi ya. Dari Aceh, dari Papua, dari Aceh, dari Palu, dari Palembang. Bukan hanya Jawa berarti ya? Bukan hanya Jawa. Ya. Wow, hebat hebat. Oke, jadi nanti yang nanya-nanya nanti ya. Oke. Gimana sih caranya meyakinkan petani biar beli BioBoss? Bagaimana cara presentasinya? Cara presentasinya gimana? Presentasinya gimana? Coba. Apakah harus pakai jas, pakai apa? Apakah harus kita dekil supaya kaosan, gitu. Compang-camping gitu. Compang-camping. Ya, oke. Jadi pertama gini. Yang pertama teman-teman ketika kita presentasi BioBoss, karena BioBoss ini apa ya namanya? Ini pupuk yang eksklusif. Pupuk eksklusif. Jadi ini adalah pupuk yang eksklusif. Karena ini harganya juga di atas 100.000 itu kategori murah juga kategori mahal juga kalau bagi petani yang belum paham. Nah, terus gimana supaya laku ya? Supaya BioBoss itu laku bagaimana? Yang pertama gini, teman-teman di sini kalau pas presentasi itu disarankan harus memakai hem kalau untuk cowok. Hem kemeja seperti itu. Terus yang kedua, ketika kita presentasi kita jangan membawa produk dulu. Jadi kita jangan bawa produk dulu waktu pas kita mau presentasi. Kan biasanya kalau teman-teman home meeting kesehatan, itu produknya ditenteng-tenteng, ditaruh di depan, kita ngomong. Akhirnya jadi gini Putri, sifat dasarnya manusia itu tidak suka dijuali. Yang materi kemarin ya. Jadi sifat dasarnya manusia itu tidak suka dijuali. Tapi manusia itu suka beli. Nggak suka dijualin tapi suka beli. Kan unik. Nah, jadi sifat dasar manusia itu tidak suka dijuali tapi suka beli. Nah, kita harus paham dulu itu. Tuh, pertama. Jadi yang pertama tadi kita harus pakai meja ya. Disarankan wajib kemeja karena apa? Kita eksklusif. Siap. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua tadi kita Kita kalau pas presentasi, pas mau masuk ke presentasi kita jangan membawa produk. Terus gimana Mas? Saya kan bawa 1 dus itu gimana yang bawa stok 10 dus dan sebagainya. Kalau yang punya mobil ditaruh mobil atau bawa 1 botol buat contoh ditaruh di tas. Jadi jangan di pejeng-pejeng gitu. Iya, karena manusia langsung mau jualan nih. Iya gitu. Nah, itu yang kedua. Terus kita yang ketiga apa? Kita edukasi. Gitu edukasi yang kayak yang pertama tadi poin pertama tadi yang teman-teman mungkin mulai awal menyimak ya. Iya. Itu poin itu harus disampaikan tuh. Poin pertama tadi harus disampaikan supaya apa? Supaya petani itu merasakan manfaatnya. Jadi supaya petani merasakan manfaatnya dan merasa iya benar ya. Oh iya ternyata kok seperti ini ya, ternyata benar ya, seperti itu ya. Nah, karena sudah masuk akal, sudah benar, sudah jadi kan gini kalau prinsipnya waktu kita dulu TTP ya, itu kan kalau iya 3 kali, ya keempat adalah ya lagi seperti itu. Nah kita akan tanya, Pak kira-kira pupuk sekarang mahal nggak Pak? Iya Mas mahal Mas, ya sekali. Yang kedua Pak, Mas sekarang pupuk harganya mahal nggak? Mahal kan ya? Iya Mas benar Mas mahal. Terus kira-kira produktivitasnya naik atau menurun? Menurun Mas, berarti ya yang ke 3 kali. Setelah itu apa? Kita edukasi, pasti semuanya ya mau beli 1 dus, ya ternyata iya. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama kita sampaikan lagi, yang pertama pakai kemeja. Terus yang kedua tadi kita waktu pas mau presentasi, mau masuk, usahakan nggak boleh bawa produk yang banyak. Jadi kita hanya bawa 1 botol, kita taruh di tas. Oke, terus yang ketiga kita edukasi dulu. Terus yang keempat kita harus kasih testimoni. Kita bisa testimoni bisa lewat lesan atau bisa lewat mungkin orang di situ sudah pernah pakai BioBoss, atau yang ketiga kita bisa pakai video. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa memanfaatkan promo BioBoss. Misal gini, kalau kita ngomong, Pak, kalau harga BioBoss ini kalau kita biasa di kios itu harganya 150 sampai 180. Mas mahal, Mas. Nah, pasti seperti itu. Terus yang kedua Jadi kasih harga pertama yang mahal dulu ya. Mahal dulu, jadi 150 sampai 180. Berapa harganya? 150 gitu. Ya, maklum lah kenapa? Karena namanya juga kios. Ya, kalau di kios biasanya harga segitu. Lalu? Oke. Terus yang kedua kita akan turunkan lagi. Pak, tapi Pak, kalau Anda beli ke kita, ke distributor resmi, itu harganya 130. Jadi kalau ke kita, ke distributor tuh harganya 130. 130 dari per botolnya. Petani turun. Wah lumayan nih. Kayaknya kalau beli di distributor lebih murah nih gitu ya. Dan yang ketiga kita ngomong lagi,
Tapi Pak, beruntungnya sekali, alhamdulillah saya tadi sudah cek di internet dan kita juga dapat telepon dari kantor, itu khusus hari ini, khusus untuk petani di sini, itu dapat diskon lagi. Per 6 botolnya itu 600.000. Iya. Bayangkan Budi, terus akhirnya berapa? 600 dibagi 6 berapa kira-kira? 100.000. 100.000 dari 180. Jadi jualnya tuh yang tinggi dulu ya. Tinggi dulu. 180.000, lalu jadi 130.000, lalu 100. hari ini nih kita dapat informasi nih dari perusahaan ternyata 6 botol 600.000. 600.000. Artinya apa? Ada yang cuma beli, mungkin kalau nyoba untuk awal-awal ada yang beli cuma 2 botol, 1 botol. Itu bisa kayak yang penting jumlahnya per 6 botol kita akan laporkan atas satu nama seperti itu. Akhirnya banyak petani yang, lumayan ini. Dapat potongan dari 180 ke 100.000. Kan 6 dibagi 600. Jadi harus gaya marketingnya harus main juga ya. Gitu. Terus gitu seperti itu. Ya. Lanjut. Ya setelah itu kita kan ini waktu pas sudah acara seperti itu ya kita tanyalah tanya ke petaninya seperti itu. Tanya ke petaninya luas lahan berapa, kita bisa closing seperti itu. Iya. Jadi tadi katanya kan caranya adalah yang jelas nih, saya sampai catat Mas Iro. Caranya adalah kita pakai baju yang rapi, produknya kita taruh di meja, lalu kita mengedukasi petani. Ya, nah, caranya mungkin tadi ada yang baru masuk nih Bu, maaf saya baru masuk tuh. Jadi mungkin Mas Irul cara mengedukasi petani ini sekali lagi nih, tolong dicatat cara mengedukasi petani itu gimana sih caranya? Padahal kan petani ya kita tahu lah ya seperti apa. Coba Mas Irul. Jadi gini, yang pertama tadi yang kita sampaikan di awal tadi cara edukasinya, pertama gini, sekarang kan pupuk lagi mahal. Ya udah kita ngomong gini, Pak, kita tanya di awal ya. Pak, kira-kira ketika kita Pak, kira-kira saya tanya nih Pak, tanah dulu sama tanah sekarang subur mana? Itu yang pertama. Ya kayak itulah kurang lebihnya seperti itu. Subur mana Pak, tanah yang dulu sama sekarang? Pasti cuma jawab subur yang dulu. Saya tanya lagi Pak, kira-kira kayak penyakitnya itu banyak sekarang atau banyak yang dulu? Oke, jadi sebenarnya kita banyak bertanya dengan petani. Kita interaksi dengan petani dan kita banyak petani, tapi sebelumnya kita juga harus tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini yang menjurus gitu ya. Itu. Kan masalahnya petani tadi yang kita singgung di awal. Ya, masalahnya tadi pupuk mahal, terus subsidi nggak ada, langka. Terus kedua tanaman itu nggak bisa produktivitasnya. Jadi kita harus edukasi adalah kita dengan memberikan pertanyaan kepada akhirnya petani itu akhirnya dia ngaku. Masalahnya kayak gini, dia mancing. Kita mancing dulu. Terus Pak di sini di daerah saya itu subsidi kan dikurangi dan harganya mahal plus langka. Di sini sama nggak Pak? Sama aja Mas. Terus gimana Pak supaya Anda kalau bertani itu bisa maksimal? Lah itu Mas. Kita bingung ini Mas gimana ceritanya. Padahal kita waktu pas mau tanam mau ngasih pupuk itu nggak ada pupuk. Akhirnya apa terjadi? Tanamannya bisa rusak. Ya itu Mas yang kita mau pikirkan, gimana ceritanya atau gimana caranya supaya kita tanamannya tetap bagus. Sedangkan sekarang pupuk kalau kita nyari susah. Jadi bagaimana caranya supaya tanaman bagus tapi pupuknya susah gitu ya? Iya, gimana terusan akhirnya? Kita ngomong gitu ya Pak, oke Pak. Terus tadi sudah pertama tadi soal soal pupuk yang langka. Kita edukasi tanah dulu sama sekarang. Jadi fenomena yang terjadi kayak kita kalau presentasi produk kan gitu kan, fenomenanya ketakutannya. Itu adalah kasih solusi. Betul, itu adalah salah satu edukasi seperti itu. Jadi pertama itu, yang kedua apa? Karena kita sudah tanya dan semuanya benar pasti petani itu ataupun kita sendiri sebagai yang audien kita pasti akan iya benar ya yang dikatakan Masnya tadi, oh iya benar ya, memang pupuk mahal, pupuk langka. Kemudian tanah juga tidak sebagus dulu. Dulu 1 hektar. Dulu juga nggak ada penyakit sekarang tambah banyak. Iya. Gitu. Karena ada lahan 1 hektar itu bisa menghasilkan 14 ton, ada padi ya. Tapi ada juga lahan yang bisa menghasilkan cuma 5 ton. Jauh ya. Kan jauh kan itu apa yang terjadi. Kita akan bahas di situ, kita akan edukasi mereka dengan pemakaian pupuk. Jadi gini, pemakaian pupuk kimia terlalu banyak yang terjadi apa akibatnya? Kalau kita pakai organik, apa akibatnya seperti itu? Kalau kita pakai kimia terlalu banyak, emang akibatnya apa? Kalau pupuk kimia terlalu banyak nanti ini Bu Tri, kalau musim kemarau ya, itu tanah bisa pecah-pecah. Oh, kalau tanah pecah. Jadi bukan hanya kaki loh ya. Iya. Kaki siapa? Jadi itu karena aku tuh sekali ya tuh tanah tuh sampai ke pecah-pecah gitu. Betul. Itu karena kebanyakan pupuk kimia ya? Kebanyakan pupuk kimia. Oh, gitu. Jadi pertama itu bisa jadi itu nggak subur ya? Nggak subur. Karena apa? Karena terus keduanya pH itu bisa nggak stabil. Oh gitu. Membuat pH tidak stabil. pH tanah itu normalnya 6 ke 7. Yes, 6 sampai 7. Berarti kalau di bawahnya itu namanya asam. Ya. Kalau di atasnya namanya basah. Seperti itu. Kalau terlalu asam
akar nggak bisa bertumbuh dengan maksimal. Akar apa namanya, akar tanamannya. Akar tanamannya. Hasilnya apa? Yang dulu anakannya mungkin kalau padi anakannya bisa buahnya itu bisa berkurang. Saking kerasnya gitu. Kalau soal pemakaian organik, kenapa kadang petani itu nggak mau pakai organik? Kenapa? Karena organik itu lambat. Kesannya petani itu nggak mau pakai organik karena organik lambat. Organik ini lambat. 2 bulan 3 bulan baru bekerja. Tapi kalau biobos ini? Biobos ini 3 hari 4 hari kelihatan. Wow, biobos 3-4 hari pemakaian kelihatan. Tergantung tanamannya. Kalau tanaman musiman kelihatan. Tapi musiman itu apa sih? Mungkin belum paham juga ya. Iya, kan ada musiman, ada tahunan. Musiman contohnya apa? Musiman itu contohnya tanaman yang cuma 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan panen. Musiman itu yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan panen. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan panen. Atau 1 tahun lah, maksimal 1 tahun panen. Kalau tahunan? Tahunan itu tanaman yang bisa bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun baru panen. Misalnya kalau musiman itu apa? Kayak kita nanam padi, nanam kedelai, sayur, buah-buahan. Kayak buah-buahan itu meliputi kayak semangka, kayak melon, cabai, bawang merah itu musiman. Tapi kalau tahunan, musiman gini berapa hari udah kelihatan? Kalau musiman cepat betul, sekitar 3-5 hari kelihatan. Wow. 1 minggu lah. Iya. Kelihatan. Kayak kimia juga sama. Kimia itu sekitar 3-1 minggu kelihatan. Seperti itu. Itu tanaman. Kalau tanaman tahunan ya kayak kopi, cengkeh, itu setahunan. Sawit, nah itu kalau buat tanaman yang jeruk. agak lama gitu kelihatannya berapa hari tuh? Biasanya normalnya 20 sampai sekitar 2 bulan, 1 bulan. 20 hari. 20, 1 bulan, 1 bulan atau 2 bulan. 2 bulan baru tuh kelihatan. Tergantung tanamannya. Kalau tanaman jeruk, apel mungkin kayak yang tahunannya yang pohonnya kecil, itu mungkin sekitar 20 hari kelihatan, 15 hari kelihatan. Itu kelihatannya bagaimana tuh ciri-cirinya? Kalau misal di jeruk ini, kita kemarin ada testimoni jeruk itu punya Mbak Gambreng. Jadi jeruknya itu daunnya sedikit, karena daunnya sedikit, akhirnya apa yang terjadi? Buahnya nggak ada. Jadi masalahnya si Pak ini adalah daunnya sedikit, jadi buahnya nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena kalau di jeruk itu ya ketika ada semi baru itu membawa bunga. Karena ini nggak ada semi, nggak ada apa namanya, nggak ada bunga, nggak ada daun baru. Akhirnya apa? Nggak ada buah. Nah, waktu itu Mbak Gambreng ini itu apa namanya? Dia pakai biobos, tapi kita persyaratan, kita perjanjian selama 15 hari nggak boleh dijenguk. 15 hari nggak boleh jenguk. Ya, jangan lihat-lihat terus. Jangan lihat terus gitu. Apa yang terjadi setelah 15 hari yang tadinya nggak ada buah, nggak ada daunnya, itu daunnya langsung lebat. Berapa hari? 15 hari. 15 hari yang tadinya daunnya kecil jadi daunnya lebat. Iya, yang daunnya sedikit. Akhirnya apa yang terjadi? Buahnya itu buahnya, Putri. Buahnya. Ya. Jadi dari hasil pasti meningkat ya. Pasti. Itu. Terus lebih besar-besar nggak buahnya? Kalau buahnya itu besarnya nggak besar nggak, tapi dia lebih ke apa ya, stabil. Lebih stabil. Mas Irul, minum dulu dong, peserta semakin banyak, siap. 146. Bismillahirrahmanirrahim. Ngos-ngosan soalnya. Enggak, saya semangat ini. Saya juga mau minum dulu. Minum dulu deh, minum dulu. Itu ada wajah Tutu itu dari Malang, sering telepon itu. Halo, Bu Tutu. Ya, oke. Ketika kita tadi presentasi seperti itu ya. Jadi yang pertama edukasinya adalah edukasi tadi teman-teman udah paham, dicatat ya. Catat ya, karena biar saya ilmu ini mahal. Mas Irul nih baik hati loh mau datang ke Jakarta. Mohon doanya mau berbagi, kita doakan ya semoga cepat jadi Corona Ambassador. Amin ya Allah. Ya. Terus Mas Irul ada yang nanya nih, contoh atau cara presentasi ada di slide? Ada? Oke. Ada. Ya. Jadi contohnya gimana sih cara presentasinya? Mungkin ada ya cara-caranya gimana gitu ya. Oke, siap. Gitu ya. Jadi presentasinya pakai slide? Pakai slide. Ya tergantung sih Bu Tri. Kalau saya sih jujur banyak nggak pakai slide. Kalau saya pribadi. Kalau pakai slide jadi harus pakai laptop dong. Harus pakai laptop. Makanya gini, karena kan kita kalau bisa cari yang paling sederhana. Supaya bisa diduplikasi. Karena kalau kita pakai laptop, apalagi nanti pakai proyektor, total aja berapa biayanya. Seperti itu. Makanya kadang saya malah lebih suka itu yang enggak ada slide-nya. Jadi saya enggak pakai slide. Saya ini apa namanya, edukasi kayak tadi saya cerita. Ternyata petani pun sebenarnya pakai slide enggak pakai slide itu antara penting enggak penting. Tapi sebenarnya mungkin menunjang juga kalau Anda punya laptop kalau kita atau punya ini sangat menunjang, apalagi mungkin kalau dalam skala besar begitu ya sangat bagus sekali. Yuk dijelasin coba. Sekarang gini apa namanya, ini kan ada pertanian teknologi modern. Oke, coba next. Nah, inilah tantangan pertanian yang sekarang. Jadi ini saya jelaskan dulu. Ini slide-nya dari Bapak Taufik Amrullah. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Slide-nya.
Mohon doanya semoga berkah Pak Taufik bisa cepat royal. Cepat royal, amin. Pak Taufik cepat royal. Ya Oke, Pak Taufik dari Jember. Oke. Ini adalah tantangan pertanian sekarang ya. Jadi tantangan pertanian sekarang itu yang pertama apa? Produksi pertanian sekarang sangat bergantung sama pupuk kimia yang saya sebutkan tadi yang pertama. Ya. Terus yang kedua apa? Pupuk semakin lama semakin terus naik, subsidi dikurangi. Oh, ini yang tadi ya. Yang tadi sebetulnya saya cuma ngomong tadi. Ya, cuma dalam bentuk slide. Kan hampir sama gitu. Terus yang ketiga apa? Kesenjangan informasi. Misal petani yang sering kita jumpai yang lahannya luas-luas itu malah nggak punya Android. Nggak punya Android, jadi Android. SMS. Makanya bagi Anda yang suka ngiklan, ya nggak akan masuk. Ya. Oh, karena para petani nggak pakai Android. Itu yang lahan luas, tapi nggak semuanya, Bu, nggak semuanya. Cuma itu sebagian direct selling seperti itu. Oke, Kak, itu yang kedua. Terus next. Terus ini. Terus gimana cara mengurangi biaya? Kira-kira saya tanya, teman-teman mau nggak, bapak-bapak di sini mau nggak kira-kira biayanya dikurangi, tapi hasilnya bisa melimpah? Mau loh. Mau kan ya? Mau. Iya. Ini yang pertama caranya, berkelompok tani. Jadi di sini bapak-bapak di sini ada kelompok tani Pak. Kadang kan kita juga presentasi di bukan kelompok tani Bu Tri. Oh, cuma gitu. undang petani. Undang petani. Misal kayak Bu Tri ini misal saya ibaratkan ya. Misal Bu Tri ini mitra saya dan baru join. Putri di daerahnya ada nggak petani? Misal di Putri ini bukan di Pondok Indah ya, kita bukan daerah. Misal ada mas banyak mas, oke diundang aja Putri. Ini saya kasih undangannya, nanti undang aja. Jadi sebenarnya nggak harus kelompok tani. Nggak harus kelompok tani. Petani juga boleh tetangga. Akhirnya kita ngomong caranya terbaik untuk mengurangi biaya produksi sama meningkatkan hasil. Yang pertama apa? Bisa membentuk kelompok tani. Yang pertama itu. Supaya apa? Supaya dapat pupuk subsidi. Karena kalau nggak ikut kelompok tani, dia nggak dapat pupuk subsidi. Gitu. Karena harus ada kartu tani. Yang kedua apa? Bekerja sama dengan semua pihak yang berkaitan, misal kayak PPL, pengamat hama setempat, swasta dan lain-lain. Terus yang ketiga apa? Mengkombinasikan 3 jenis pupuk yang saya sebutkan tadi, organik, kimia sama hayati. Ini bukan hayati nama orang ya. Ini dari tadi hayati mulu nih. Ya bahaya nih hayati. Oke, next. Nah, kita akan edukasi lagi. Apa sih pupuk organik? Pupuk organik itu meliputi pertama pupuk kandang, kompos, pupuk kasih. Kalau ingin tahu apa itu, ya nanti bisa sambil lihat di YouTube juga, Putri ya. Apa itu pupuk kandang? Pupuk kandang itu sejenis kayak kotoran sapi termasuk pupuk kandang seperti itu. Kompos itu sudah diolah kayak sekam dan sebagainya itu. Terus yang pertama apa? Karena pupuk kandang ini pertama bisa murah, bahkan gratis kalau Anda itu kalau Anda punya sapi, tapi kebanyakan petani itu punya sapi, Bu Tri. Oh iya? Iya, karena mereka juga punya lahan, karena punya banyak rumput, akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa punya sapi juga, gitu. Terus yang ketiga, yang kedua, ada unsur mikronya, jadi jauh lebih lengkap karena organik. Yeah. Terus yang ketiga, mencegah erosi lapisan atas sehingga kesuburan tanah tetap terawat dan terjaga. Itu adalah manfaatnya kalau kita pakai organik. Ya. Terus kenapa? Iya, terus kenapa kok petani nggak mau? Coba slide. Next slide. Next. Kenapa kok petani nggak mau? Nah ini kekurangannya pupuk organik. Jadi pupuk organik ada kekurangannya juga ya? Ada kekurangannya juga. Pertama apa? Butuh proses yang lama dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Kenapa? Jadi gini, kalau kita sekarang ya di daerah di Jember sama Banyuwangi itu 1 hektar bisa membutuhkan 20 sampai 30 ton. Apa? Pupuk kandangnya. 1 hektar membutuhkan 20 sampai 30 ton. 20 sampai 30 ton. Iya. Banyak banget. Untuk menetralkan pH dan menyuburkan tanah. pH dan menyuburkan tanah. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan bukan soal 20-30 tonnya. Apa itu? Lahan sawahnya ternyata bukan di pinggir jalan, Putri. Tapi di tengah-tengah. Jadi apa? 20 ton bayangkan kalau kita panggul ya. Bisa encok nanti. Nah, diselingilah seperti itu. Terus yang kedua bisa berpotensi membawa penyakit kayak hama, larva, serangga dan lain-lain. Karena apa? Saking karena suburnya. dari sisa-sisa itu kali. Iya, sisa-sisa juga dan karena juga di tadi pupuk kandang tadi itu banyak juga bakteri yang sudah bertelur di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa beranak pinak di situ juga. Ngeri juga ya. Iya. Terus? Yang ketiga apa? Berpotensi membuat gulma. Gulma itu apa? Nah, gulma itu opo? Gulma itu sejenis sushi yang mentang-mentang habis makan sushi loh. Mentang-mentang tadi siang habis makan sushi, gulma jadi sushi tuh. Jadi gini, gulma itu adalah rumput. Oh iya, rumput. Dulu saya belajar ini padahal kok sampai lupa ya. Jadi rumput-rumput itu, rumput-rumput tidak diundang datang ke situ. Iya, karena kalau kita semakin banyak ngasih organiknya, rumputnya. Jadi gini, ketika subur, ketika kita tanam misal padi, itu padinya segini ya teman-teman. Padinya segini, itu rumputnya bisa segini. Oh, jadi dia malah
membuat kesuburan si rumput tadi. Iya, jadi malah jadi kalau kita lihat ini tanam padi atau tanam rumput. Akhirnya apa yang terjadi? Karena rumputnya semakin tinggi, semakin banyak, akhirnya apa yang terjadi? Nggak maksimal tanamannya, padinya nggak bisa maksimal seperti itu. Iya. Betul. Oke, next. Nah. Terus ilmunya malam ini mantep banget ya, luar biasa. Sekarang pupuk kimia. Oh iya, nih dia nih. Pupuk kimia itu seperti apa? Kayak urea, TSP, ZA, ya dan sebagainya. Ya. Terus kecepatan keuntungannya apa kalau kita pakai pupuk kimia? Yang pertama apa? Cepat. Jelas cepat tadi 2 hari 3 hari kelihatan, 1 minggu kelihatan, mudah, tinggal dikasih air atau disebar sudah selesai. Yang ketiga apa? Sudah aman, jadi sudah ada unsur-unsur tertentu. Seperti itu. Itulah keunggulan kimia. Coba terus kira-kira apa yang terjadi akibatnya kalau kita sering pakai kimia? Nah, ini yang saya katakan tadi, pecah-pecah. Iya, betul. Iya. Jadi kayak gini tuh tanah nggak subur ya. Sebenarnya gini lah, kalau kita presentasi itu ya, kalau saya pakai slide itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 menit 15 menit. Pakai slide 10 menit 15 menit. Iya, kalau saya sudah selesai, tapi mungkin kalau orang baru mungkin bisa sampai setengah jam. Tapi kalau saya nggak pakai slide, saya mungkin 5-7 menit selesai. Wah. Kenapa? Saya kan singkat seperti itu tadi. Nah, jadi kekurangannya apa pupuk kimia? Sangat bergantung pada pihak X, misal kayak pabrik, distributor, pemerintah. Kalau sudah pemerintah ngasih pemerintah sudah ngasih harga yang tinggi, non subsidi dimahalkan, subsidi dikurangi, ya sudah mau apa para petani seperti itu. Yang kedua apa? Dosisnya terus meningkat, Putri. Oh gitu. Misal kalau petani kalau dulu petani mungkin 1 hektar membutuhkan 2 kintal pupuk, sekarang bisa per tahunnya bisa mungkin 2 kintal 20 kilo. Oh, naik ya? Lagi 2 kintal setengah. Kenapa itu? Ya karena Putri, karena bakteri tadi. Nanti akan saya jelaskan kenapanya. Oke. Terus yang kedua apa? Dosisnya terus meningkat tadi ya. Akhirnya apa terjadi? pH semakin lama semakin menurun. Kesuburan juga menurun. Ya. Terus yang ketiga apa? Meninggalkan sisa zat kimia. Ya karena pastilah ada kimianya. Pasti Jadi gini, sisa-sisanya. ketika kita ngasih pupuk kimia itu 100 kilo atau 1 kuintal kalau kita bahasanya 1 kuintal pupuk kimia itu yang dimakan sama tanaman cuma 40 kilo. Oh, sisanya kemana? Nah itu, terus yang 60 kilo kemana? Yang 30 kilo itu tetap mengendap di tanah. Yang 30 kilo itu menguap. Iya. Nah, yang mengendap di tanah itu yang bikin tanah itu nggak subur ya. Seperti itu. Akhirnya apa? Terus juga bisa membunuh organisme penyubur tanah. Iya. Jadi kayak terutama penggunaan pestisida, fungisida dan herbisida. Itu apa? Nanti bisa lihat di YouTube. Oh iya, ngomong-ngomong buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara mengaplikasikan penggunaan pupuk, kemudian seperti apa pupuk itu bekerja, teman-teman bisa subscribe channel YouTube-nya ya, MKH Biokuas. Coba dicatat channel YouTube-nya apa? MKH huruf besar semuanya, MKH huruf besar. MK itu Muhammad Nurul Hadi. Oh, MKH gede semua? Ya, gede semua, terus Biobosnya biasa. MKH. B-nya yang besar, Biobosnya biasa. Oh, nah di sini BOOS. Di sini lengkap ya? MKH Biobos. Nah, udah ya MKH spasi Biobosnya kayak tulisan Biobos. Ya. Terus kita lanjut ya. Lanjut. Terus yang keempat apa? Terjadi serangan hama dalam jumlah yang besar. Misal gini, kayak tikus. Tikus itu dia itu memakan bukan dari penglihatan. Dari apa? Penciuman. Oh. Jadi kenapa kok tikus misal gini? Kok di sini nggak ada sarang tikus tapi kok banyak tikus? Karena tikus itu kalau saya mungkin salah baca ya atau salah informasi. Kalau nggak salah itu dia bisa misal gini, di daerah sana jarak 20 kilo, 30 kilo, dia bisa mendeteksi kalau di sana ada makanan. Karena dari penciuman itu. Dari penciuman. Terus gimana cara mengusir kalau nanti Anda ditanya, Mas gimana cara mengusir tikus paling efektif? Yang pertama, kadang Anda harus kalau nanam harus bareng. Maksudnya? Misal sekarang lagi musim padi harus padi semuanya bareng. Kalau musim padi sekarang nanam semuanya nanam padi. Karena di daerah tertentu ada Putri. Ada yang panen, ada yang tanam, ada yang sudah umur 20 hari, ada yang jadi misal gini, tikus kan juga berpikir, ngapain saya jauh-jauh ke sana kalau di sini disediakan sama para petani seperti itu. Cara mengusirnya seperti itu. Terus itu kekurangannya. Jadi banyak serangan hama yang terjadi. Oke, next. Itu kekurangannya kimia. Nah, akhirnya apa yang terjadi kan gini, Putri? Tapi pasti pakai pupuk kimia. Pasti pakai, harus wajib karena sekarang. Terus gini, pemerintah itu apa ya? Kita harus berterima kasih sama pemerintah ya khususnya ya. Jadi pemerintah ini selalu berusaha bagaimana petani Indonesia ini selalu bisa sukses. Akhirnya apa? Ada himbauan pemerintah melalui Kementan nih. Melalui Kementerian Dinas Pertanian, dampak penggunaan pupuk kimia mulai dirasakan para petani sekarang. Apalagi dengan naiknya harga pupuk langka, biaya kimia subsidi dikurangi. Itu akhirnya apa yang terjadi? Lahan bisa nggak maksimal, tanaman nggak maksimal, juga petani juga banyak yang rugi.
Seperti itu. Coba next kita lanjut. Jadi nggak harus dibaca semua sebenarnya Putri. Karena petani itu inti jelasnya adalah mereka testimoni. Oke, yang ini pupuk. Yang kita mau tekankan adalah pupuk hayati. Nah, pupuk hayati itu apa? Nah, ini kan banyak pertanyaan seperti itu. Jadi menggolongkan pupuk hayati itu ke dalam pembenah tanah. Ingat ya, pupuk hayati ini pupuk pembenah tanah. Pembenah tanah. Oke, pembenah tanah. Pembenah itu apa sih? Menyuburkan atau menyuburkan juga termasuk pembenah tanah. Tadi yang pH-nya tadi yang di bawah atau terlalu tinggi itu distabilkan gitu. Oke, coba saya akan ilustrasikan apa itu pupuk hayati. Misal gini kayak tadi bahan makanan tadi itu kayak Putri tadi Pak. Kan harus ada yang memasak ini supaya dimakan sama orang. Nah, sama dengan kayak ini. Makanan ini kita ibaratkan apa? Unsur hara. Jadi makanan ini kita beratkan unsur hara. Unsur hara itu apa saja sih? Ya organik juga termasuk unsur hara. Kimia juga termasuk unsur hara. Terus kenapa kok tadi yang saya katakan kalau kita mupuk 1 kintal kok yang dimakan cuma 40 kilo? Karena biokimia atau mikroorganisme ini banyak berkurang. Atau tadi bakterinya tadi. Bakteri, jadi gini logikanya. Misal kalau di hutan itu nggak ada bakteri, pasti sekarang ada kan hutan jutaan, kan bumi ada jutaan tahun nih Bu Tri, ya. Kita percaya mungkin kalau zamannya dulu dinosaurus dan sebagainya ya. Jadi ketika nggak ada bakteri, itu pasti kalau daun jatuh, itu pasti akan jadi gunung daun. Oh, saking logikanya karena gitu. Nggak ada mikroorganismenya ya, gitu. Terus maksudnya gimana Mas? Jadi gini, ketika misal gini kayak manusia, manusia ketika kalau meninggal, kalau 10 tahun lagi ya pasti udah hancur. Yang terjadi apa? Tinggal tulangnya kan. Ya, terus karena dimakan sama mikroorganisme itu. Tadi kayak daun itu dimakan sama mikroorganisme, akhirnya jadilah pupuk daun, buat tanaman, buah jadilah pupuk buah dan sebagainya. Itu banyak sudah kita bunuh kalau di sawah sekarang. Terus yang membunuh siapa Mas? Bisa kimia, tapi yang paling berperan besar adalah herbisida. Herbisida itu apa? Jadi sejenis kayak obat rumput, obat hama wereng dan sebagainya, itu termasuk kategori pestisida. Pestisida itu termasuk fungisida, herbisida, semua yang sida-sidaan. Ya. Selain apa? Sianida. Seperti itu. Ya, pokoknya yang sida-sida seperti itu. Mantap, lanjut. Berarti ini presentasinya kayak gini udah paham. Ya, akhirnya kita ngomong. Oke, Ibu, mau nggak kira-kira Bapak di sini saya gini. Kira-kira gimana solusinya Pak ketika kita sudah sudah tahu bahayanya pakai pupuk kimia, bahayanya organik juga, terus bahaya juga pemakaian fungisida dan sebagainya. Gimana Pak solusinya? Ya itu Mas, gimana solusinya Mas? Terus gimana Mas kita dapatkan pupuk hayati tadi? Nah, pupuk hayati ini bisa juga bikin sendiri Putri. Oh, bisa bikin sendiri. Tapi Anda bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Cara banyak sekarang informasi, tapi itu agak ribet dan petani sukanya yang instan. Iyalah, sukanya enak yang langsung udah jadilah. Masa saya mau bikin dulu kapan waktunya. Kan gitu. Oke, jadi pertama itu kita ngomong ya gini Pak. Jadi pemerintah Dinas Pertanian itu sekarang menganjurkan salah satunya ada ini biobos. Nah, saya akan tunjuk. Saya sambil biasa misal ini ya. Saya akan tunjukkan biobosnya ini. Saya ambil di tas. Jadi saya nggak ngomong kan. Bayangkan saya presentasi mulai awal kan nggak ngomong biobos ya. Iya betul. Nah, ngomong. Ketika saya mau presentasi biobos ini saya akan ambil di tas. Nah, saya taruh di sini gini. Nah, kilo biobos. Biobos itu apa? Itu bahan hayati. Jadi 1 liter ini setara dengan 4 ton pupuk kandang. 1 liter kayak klorofila aja ini. Iya. 1 liter setara dengan 4 ton pupuk kandang. Setara dengan 4 ton pupuk kandang. 4 apa? 4 ton. 4 ton pupuk kandang. Anda mau pertanyaannya cuma 2. Mau nenteng ini. Mau nenteng 40 ton. 40 ton atau ini. Atau cuma 1 liter. 1 liter seperti itu. Luar biasa. Liter aja ya. Liter aja. Oke. Terus yang kedua apa? Ini berbahan mikroorganisme ya, dan ini ada 5 bakteri kandungan aktif. Kita tinggal dibaca aja. Tinggal dibaca nanti seperti itu. Gampang. Nah, dan salah satunya adalah sitopaga. Terus yang pertama apa? Bisa meningkatkan kesehatan tanah dan memicu pertumbuhan akar batang dan buah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mengurangi zat-zat kimia. Jadi gini, ketika kita kan tadi singgung pupuk kimia itu mahal, dikurangi dan langka. Betul. Nah, kalau jenengan pakai biobos, kalau Anda pakai biobos itu bisa membantu. Kenapa? Misal Anda tadi pakai pupuk kimianya itu 1 hektar itu membutuhkan 5 kintal, misal 5 kintal atau 500 kilo pupuk kimia, berbagai macam jenis ya. Kalau pakai biobos cukup pakai 200 sampai 250 kilo aja. Oh, jadi dengan pakai pupuk biobos ini lebih memotong biaya ini ya, biaya tanam pupuk ya. Bahkan kita ada testimoni begini Putri, di Jember itu ada namanya tanam ini di perkebunan
Kopi. Kopi ya. Kopi beliau itu nanam 6 hektar. 6 hektar 6 hektar. ya. Biasanya itu membutuhkan biaya itu pupuknya itu 4 ton, kalau di total kalau nggak salah beliau pernah ngomong 16 jutaan. Iya, 16 juta. 16 juta, bayangkan sekali aplikasi. Sekali aplikasi 16 ya juta. karena dia punya 6 hektar. 6 hektar normal. Ya. Tapi setelah pakai biobos cuma membutuhkan biaya itu kimia sama biobos cuma kurang lebih 2 jutaan. Wow, jadi setelah pakai biobos biaya aplikasinya yang biasanya 16 juta sekarang jadi 2 juta, artinya belum panen aja dia udah untung di situ. Betul, gitu ya. Gitu. Dan ternyata hasil buahnya itu bisa banyak kopi ya. Iya kan tadi meningkatkan kesehatan tanah, memicu pertumbuhan akar, batang dan buah. Jadi akarnya bagus, batangnya bagus, buahnya juga bagus. Terus ada juga kita punya pengalaman mitra kita juga namanya Pak Mursyid. Beliau ngomong kalau pakai kimia, kalau di daerah Jember itu 1 hektarnya membutuhkan biaya 12 juta untuk padi. 12 juta untuk padi. Kemarin beliau cukup 4 juta. Cukup 4 juta aja pupuknya. Iya, itu semuanya Putri. Jadi 16 juta itu semuanya dari pembajakan, biaya aplikasi ya. 12 juta itu semuanya. Biaya penanaman lah biaya penanaman. Tapi kalau pakai biobos cuma 4 juta. Kalau 4 juta misal yang 2 juta ini untuk kerja orang, berarti yang 2 juta cuma beli pupuknya. Oh, berarti jadi luar biasa ya. Belum hasil sudah untung. Betul. Jadi luar biasa ini sangat membantu para petani. Iya, makanya apalagi ya buat kita juga lumayan juga. Terus bisa bisa mengurangi sisa kimia tadi ya. Terus mengurangi pemakaian pupuk kimia tadi yang saya sebutkan. Terus tanaman lebih sehat, tidak mudah terserang penyakit hama. Jelas ya. Nah, karena ini ada testimoni juga. Mas, Mas bisa nggak biobos ini supaya supaya tadi kayak tikus tidak menyerang. Saya ngomong, Pak nggak bisa Pak. Kan kata saya fair, bukan saya ingin menggugurkan biobos, saya fair nggak bisa Pak. Tapi pengalaman kami kalau yang pakai biobos itu kalau misal tetangganya diserang sama hama tikus itu dia diserangnya sedikit. Mengurangi iya, tapi kalau menghilangkan nggak bisa. Karena apa? Karena ini bakteri, bukan pembunuh tikus seperti itu. Terus kalau yang pakai biobos rutin ini nanti kalau di tanaman itu bisa menghambat tumbuhnya gulma, menghambat tumbuhnya rumput. Ya yang tadi diomongin ya. Ya, coba masalah next. Oke, mudah dan menguntungkan. Nah, ini aplikasinya ya. Nah, ini nih buat teman-teman nih bagaimana cara mengaplikasikannya. Contoh, padi ini apa nih coba? Nah, ini prinsip aplikasi. Kalau Anda tanya semuanya ya sampai subuh nanti. Ya, contoh aja, contoh. Pengecaran ini kan Anda bisa lihat juga ya. Jadi minimal 1 liter itu bisa dicampur 25 liter air sampai 100 liter air. Jadi 1 liter itu dicampur dengan 25 sampai 100 liter air. Tapi normalnya kita biasa ngomong ke petani karena untuk tanaman musiman itu bisa sampai 100 liter air. Oh ya, jadi irit ya sebenarnya ya. Terus waktu pemupukan pagi sampai atau sore, bukan sampai ya, tapi pagi itu di bawah jam 8 kalau bisa, maksimal jam 8. Oh, kalau pupuk tuh pagi ya? Iya, kenapa? Karena kalau dia kusengari karena ini bakteri dia bisa mati. Saking panasnya. Jadi bagusnya pagi. Pagi di bawah jam 8, tapi kalau paling bagus itu sebenarnya sore, di atas jam 2. Mas jam 2 kan panas. Iya, panasnya jam 2 itu panas ke kayak dingin. Kalau di sawah kan kalau jam 2 itu anginnya anyep gitu. Dingin dari seperti itu. Jadi bagusnya pagi atau di atas sore. jam 2. Kalau hanya luas, kalau pagi jam 8 selesai ternyata kok belum belum selesai, bisa dilanjutkan karena mungkin luas banget berhektar-hektar jadi sampai sore ya mungkin itu apa-apa. Ya. Luar biasa. Terus sebaiknya pemupukan sebelum tanaman. Jadi sebelum tanam kalau bisa, karena tadi kalau sebelum tanam bisa menghambat tumbuhnya gulma. Oh, jadi bagusnya dipupuk itu sebelum penanaman, tapi boleh juga setelah tanam enggak apa-apa juga, enggak ada aturan bakunya. Oh, terus, jadi boleh ya. Boleh. Terus misal gini, terus hindari ini, jadi enggak boleh dicampur dengan apapun. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Terus jadi nggak boleh dicampur sama kimia, nggak boleh dicampur sama pupuk organik. Kalau organik bisa. Oh, organik boleh. Boleh. Tapi yang pupuk kimia sifatnya yang membunuh kayak fungisida, herbisida dan pestisida nggak boleh. Kenapa? Karena bakteri ini adalah hewan hidup. Yes, bakteri. Oke. Terus biobos ini setelah dicampur dengan air ya, itu harus ditunggu selama 10-15 menit. Oh, jadi habis dicampur air, didiamin dulu. 10-15 menit. Boleh sambil ngopi berarti ya? Sambil ya, pertama-tama nggak apa-apa. Terus sambil bawa timba. Kalau sambil ngerokok terus timba. Timba itu apa? Buat apa? Jadi gini, karena lahannya luas kan nggak mungkin satu kali semprot selesai. Yeah. Kalau petani disuruh habis nyemprot nunggu 10 menit nggak selesai. Yang terjadi apa? Kita bisa nandon, kalau orang Jawa itu nandon itu apa? Misal kita bisa pakai timba, kita campur air, kita kasih biobos. Timba itu apa sih? Ember. Oke, ember. Ya. Ember sih. Iya. Supaya ini ya. Iya. Oke, jadi itu. Terus harus dicuci tangki atau timba, dicuci selama 3-5 kali.
supaya steril. Oke. Jadi ditunggu selama 10-15 menit supaya apa? Karena bakterinya ini didormen. Dormen itu apa? Ditidurkan. Jadi supaya apa? Supaya dia bisa bekerja maksimal. Terus bisa nggak Mas saya langsung pakai Biobos, saya campur air, lalu saya aplikasikan? Nggak apa-apa. Tapi nggak maksimal. Nah terus, oke, ini masih ada lagi? Boleh bersamaan dengan pupuk? Nggak, sudah habis. Oke, sini buat hewan ternak ya. Nah kalau hewan ternak. Mungkin nanti mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau pasti udah nanya dari tadi pasti udah nggak sabar ini bertanya. Tapi kayaknya teman-teman di sini mudah-mudahan sudah dapat ini ya, sudah mulai paham, udah mulai tahu sedikit demi sedikit cara-caranya gitu ya. Oke. Kita sekarang ini apa namanya yang tadi apa? Yang tadi kita kayak tadi Mbak kesaksian tadi. Oke, ada pertama ada Mbak Nining ya. Coba mana Mbak Nining? Mbak Nining coba dibuka videonya. Mbak Nining. Mbak Nining mungkin Mbak Nining. Sebelum kita ada pertanyaan, kita mau ketemu dengan para testimoni. Yang pertama adalah Mbak Nining bisa. Oke, Mbak Viko dulu nggak apa-apa, Mbak Viko dulu. Mbak Viko dulu. Ya nggak apa-apa. Oke, Mbak Viko ini dari Jember. Oke, bisa perkenalkan Mbak Viko. Mood-nya mungkin bisa di speakernya. Mic-nya Mbak Viko. Aku nih Mbak Viko sering lihat di Facebook loh. Iya. Aktif ini. Salah calon LC ini. Siap plan, sudah plan. Oke Mbak Viko. Oke Mbak Viko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama. Ya, selamat malam Putri. Suaranya mendem ya? Udah keluar ya? Sudah keluar di sana. Suaranya udah keluar? Belum keluar Mbak Viko. Suaranya belum keluar di sini. Oh sudah. Ya nggak kedengeran. Oh keluar. Oke keluar. Oke. Udah cek. Kalau di mute. Bentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, selamat malam Maplenirul, dan juga salam buat Bapak Hendri juga. Perkenalkan saya Salko Viko, saya dari Jember. Kebetulan saya juga kedengeran Mbak Viko. Udah bagus. Di kitanya aja yang kurang. Oh, kita bisa nggak dengerin Di kitanya nih. Kita bisa nggak dengerin. Di kitanya nggak kurang dengar. Oh, memang begitu. Memang begitu. Coba. Oh, audio oke kok. Oke, lanjut Mbak Viko. Perkenalkan saya Salko Viko, saya dari Jember. Saya juga seorang ibu rumah tangga. Oh ya. Dan juga sebagai pendidik di Taman Kanak-kanak. Oh ya, guru. Oh, guru. Oke. Singkat cerita ya Bu, dan juga ingin berbagi atau ya buat teman-teman semuanya, bahwasanya dari cerita yang dipaparkan oleh Mas Irul tadi, sehingga kenapa sih emak-emak juga bisa mengadakan atau juga bisa presentasi ke petani. Jadi awalnya memang the power of kepepet Bu. The power of kepepet ya. Karena terpaksa waktu itu memang kejadiannya saya ingat betul, yang awal belum mengadakan atau belum berani untuk presentasi sendiri, itu saya memang ada di zona nyaman. Sudah ada upline, ada Pak Arif gitu. Jadi ketika waktu itu Pak Arif juga sibuk, kemudian kebetulan leader saya, maksudnya upline saya, pelatih saya itu jauh-jauh dari Banyuwangi. Nah kebetulan pas waktu yang biasanya aktif yang membimbing tim kami itu adalah Upline Irul yang luar biasa semangatnya, yang biasanya seminggu Sekali, yang selalu datang dan ya, Mbak Viko, apa namanya ini untuk menyikat waktu ya? Kira-kira waktu Mbak Viko ini petani apa bukan? Bukan, saya seorang ibu rumah tangga aja. Bertani. Pernah bertani atau pernah Nggak sama sekali. Pernah ke sawahan? Enggak, Bu. Enggak pernah, Bu. Ya, meeting laku berapa Mbak Tri? Mbak Viko? Yang awal untuk presentasi sendiri itu, Plan. Iya, yang meeting. Yang awal untuk yang untuk presentasi sendiri itu
laku 36 botol. Wow. Laba berapa? Keuntungannya berapa, Mbak? Sekitar 900-an. Oke. Kali presentasi, mantap. Jadi intinya Malam adalah aja. gini Putri, apa namanya Mbak Viko ini bukan seorang petani dan juga nggak pernah bertani tapi bisa. Tapi bisa. Bisa seperti itu. Oke, kita bisa apa namanya? Terima kasih ya Mbak Siap, Mbak Viko ya. Ya. Makasih Mbak Viko. Viko. Mudah-mudahan Ya. semangat bisa menulari teman-teman yang ada di Oke. sini. Mungkin ada Sama-sama. Mbak Neneng ada? Mbak Silvi sudah ada di Mbak sini. Silvi, Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Halo, Assalamualaikum. Bu Triana, Mas Irul, sehat? Sehat, luar biasa Luar kalau biasa. ini. Kali ini setiap malam ini Bu. Ini tiap malam Tiap ini. malam. Bapak aja lagi presentasi Iya, juga. setiap malam. Ini kebetulan nih pas kosong ini, Bu Tri. Iya. Iya, alhamdulillah. Bisa berbagi Mbak Ya, Silvi. ini latar belakangnya apa? ya, perkenalkan ya, nama saya Silvi dari Jember. Latar belakang saya bidan ya. Nah, namun saat ini saya full time di bisnis scaling. Ya, jadi sama sekali nggak ada keturunan petani juga ya. Jadi orang tua bukan petani, hanya wira swasta, tapi alhamdulillah juga bisa jualan Biobos. Oke. Woi. Rekor tertinggi berapa Mbak Silvi? Rekor hari Jumat kemarin ya, 75 botol. Jadi kita 75 botol sekali Coba, acara ya? Saya mau hitung. kali acara 1 jam itu sudah 600 BV. 75 Kali botol. acara kali 600. 25.000. 1,9. Ya, 1,8-an lah. Ah, 1,8. 1,8. Luar biasa. Iya, mau ini. bertanya sebentar ya, sebentar Mas. Iya, Woi, luar satu biasa. Tapi jam. memang luar biasa loh Mbak Silvi ini. Tapi, Donen-donennya iya. tuh juga udah pada pinter-pinter home meeting. Home meeting. Waktu saya ke Iya, rumah Mbak Silvi alhamdulillah. lagi makan gitu tiba-tiba, maaf saya mau home meeting. Iya. Woi, gile mantep. Oke. Padahal itu ibu-ibu loh, ya. Tapi- Ibu-ibu perempuan iya. gitu, tapi dia bisa ya. Artinya Bisa. sebenarnya kita yang bukan petani juga sebenarnya bisa ya gitu. Asal kita mau belajar, Asal mau belajar. mau tahu lah info-infonya Iya. seperti itu. Terus santai ya. Saya kan pernah bilang ke Bu Triana ya, jadi dari satu kecamatan tuh kita bisa omset PLC dari satu kecamatan. Dan bayangkan PLC, omset kabupaten PLC. Dari puluhan satu kecamatan, bisa omset PLC, Bu Tri. luar biasa, mantap. Kalau semuanya pakai Biobos ya. Jadi kita Oh. viralkan sama-sama Biobos itu Wah, ini sangat luar Insya Allah kita biasa. doakan break Menjadi double brand ambassador sama brand Mas Oyu. ambassador. PLC Amin. double CEPLC Insya Allah dari Jember nih. Amin. Oke, siap. Jadi jadi itu masih anget tuh ya Jumat kemarin tuh ya 1,8 Iya. tuh ya. Iya, Rata-rata kalau kita home meeting itu mesti laku 1 dus itu gampang ya Mbak Silvi ya? 1 dus itu paling minim ya Mas Irul ya. Iya. Jadi minimal tuh kita 1 dus Bu Triana. Minimal. Satu dus, berarti Ada minimal yang pulang 300.000. 300.000. Ya, bahkan satu mitra tuh pernah 10 dus Bu Tri. Sekali ngisi pernah 10 dus, 1000 BV dalam 1 jam. Masya 1 jam. Allah, pernah Luar biasa 1000 BV ya. dalam 1 jam. 1 jam. Iya. Labanya berapa itu? Wis. 3 juta. Tinggal ngalikan. Iya, 3 juta. Barakallah. Oke. Wis, luar Oke, biasa. sekarang kita ke terima kasih ya Mbak Terima Silvi kasih, ya. Mbak Silvi, Insya Allah berkah inspirasinya. inspirasinya. Semoga berkah nih buat Oke. teman-teman. Terus ini ada namanya Mbak Dian. Ini mitranya Mas Edi. Oh, Halo Mbak Dian, bisa dihidupkan? Halo, selamat malam Putri. ya, selamat malam. Ya, perkenalkan di sini sama saya Dian Ramayasari dari Banyuwangi. Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga biasa. Rumah tangga biasa. Kalau Mbak Dian ini petani atau bukan? Latar belakang orang tua saya itu petani, tapi kalau saya pribadi itu petani itu saya masih belajar kayaknya. Masih belajar. Iya. Terus rekor tertinggi home meeting berapa kemarin Mbak Dian? Kemarin home meeting itu laku 72 botol Mas Irul. 72. Iya. Oh, 72 botol, hampir 1,8 Sampai jutaan. 1,8. Itu 1,8. bukan bonus 1 poin loh, itu Bukan baru itu dari keuntungan doang loh ya. Iya. Bukan bonus 1 poin yang nunggu sebulan, tapi itu Bukan. baru presentasi sehari. Sehari. Mantap banget. Seneng nggak Mbak Dian? Senang banget, lumayan luar biasa itu buat saya. Ini Iya. kok cantik-cantik ya, Iya, ibu-ibu cantik-cantik tapi jualan pinter ya jualan Biobos, Biobos seperti loh. itu. Aduh. Kadang 1 bulan itu kalau Mbak Dian, Mbak Viko ini bisa sampai 15-20 kali untuk pribadinya. Untuk pribadi. Bayangkan kalau 1 kali acara bisa berapa ya? Misal 1 kali acara untung 300.000 aja wes. Ya lumayan. Kalau kali 10 kali wes 3 juta. Gitu. Oke, berarti Mbak Dian ini apa namanya? Rekor tertingginya bisa 72 botol, dapat laba segitu Mbak Dian ya. Iya.
Siap, siap. Ini Mbak Deni rutin kalau untuk home meeting seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Terima kasih, Dian, Mbak para Viko, Mbak Sylvia. Woman ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Viko, Bahwa wanita itu Mbak Dian, bisa. Mbak Sylvia, bahwa wanita itu sebenarnya bisa juga presentasi. Bukan hanya wanita sebetulnya. Apalagi bapak-bapaknya udah pasti lebih canggih. Sebenarnya bukan soal wanitanya, tapi dia bukan petaninya. Kalau petaninya jualan bebas, is biasa. Tapi ini semuanya oke. Terima kasih ya. Terima kasih infonya. Ya, Terima kasih. Oke. Yang mau bertanya kita coba buka chat. Minta tolong siapa nih? Awal. Bentar ya. Ini ada pertanyaan Mas Irul. Izin bertanya, kalau untuk kolam ikan nila atau mujair, bagaimana caranya? Kita habis ngomongin pertanian langsung beralih ke anu ya. Oke. Tapi bisa nggak sih kalau buat hewan? Bisa. Jadi gini, untuk untuk ikan nila atau mujair ya. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya gini, karena gini, saya jujur kalau untuk ikan nila sama mujair saya belum begitu menguasai ekspor kalau di situ ya. Jadi yang paling bagus gini, ketika Anda ada konsumen kok dia punya ikan nila atau mujair, yang paling bagus gini, Anda bisa lihat di YouTube dulu pertama untuk pembelajaran. Ya. Ini di YouTube kita ada ververan ya, kita ververan di YouTube ada ya. YouTube ada. Terus yang keduanya apa? Yang jelas gini, Biobos ini bisa membuat, jadi kan kalau dia ikut tanaman kalau dia itu di kolam, itu biasanya kolam tanah. Ya. Karena tanah ini itu membutuhkan pH yang stabil. pH yang stabil. Nah, berarti otomatis kalau kita pakai Biobos itu pH-nya bisa stabil dan bakteri-bakteri yang mengganggu itu bisa hilang, tapi yang dibutuhkan itu bisa ada. Makanya kalau pakai Biobos itu hasilnya bisa bagus. Bisa. Seperti itu. Tapi mungkin caranya dipakai air dulu atau langsung dituang? Bisa dicampur dengan air atau dicampur dengan Jadi gini, dicampur dengan air dulu supaya bakteri aktif, lalu bisa langsung dicampur dengan pakan. Oh, dengan makannya seperti itu kalau di kolam. Seperti itu. Bisa juga ada kemarin testimoni juga langsung diaur di kolam. Tapi bagusnya tadi katanya kan didiamin dulu kan? Didiam dulu paling bagus supaya ketika diaplikasikan di kolam itu langsung aktif seperti itu. Oh, jadi sebenarnya bisa kalau untuk caranya ya tinggal dicoba. Ya. Bagaimana pengaplikasi 1:25 itu satu tutup atau bagaimana, Bang? Tadi kan 1:25. Itu tuh satu tutupnya atau 1 liter kan? 1 liter. Jadi 1 liter Biobos dicampur dengan 25 liter air. Jadi pengaplikasiannya 1 liter Biobos dicampur dengan 25 liter air sampai 100 liter air seperti itu. Oke, ada lagi di sini. Oke, kita sebentar. Ada lagi nggak minta tolong? Biobos ini apakah membasmi hama? Dan keunggulannya tadi keunggulan tadi udah ya kan ada. Apakah Mbak Syama tadi membasmi hama nggak? Tidak bisa membasmi hama. Tapi kalau hama tidak. Tuh, terus ini dan keunggulannya dari pupuk lain di luar sana apa? Jadi salah satunya adalah sitopaga, bakteri sitopaga. Jadi bakteri sitopaga itu tidak dimiliki sama pupuk sejenis lain. Kenapa? Karena sitopaga sudah hak paten. Oh, jadi sebenarnya di pupuk Biobos itu ada hak paten. Ada hak patennya. Ada patennya. Oh, yaitu siapa tadi namanya? Sitopaga. Bukan siapa namanya, kalau itu kan kayak orang ya. Jadi namanya bakteri sitopaga. Jadi bakteri sitopaga itu apa? Dari insangnya ikan hiu yang difermentasi di Jepang sana. Oh, jadi itu ada dalamnya ada gituan. Iya, sudah aman. Jadi kalau Anda nggak perlu tanya detail juga, karena itu juga rahasia perusahaan juga. Iya, tapi salah satu keunggulannya adalah sitopaga itu. Jadi sitopaga itu apa? Intinya kalau Anda aplikasikan ke tanah yang rusak, sitopaga itu cepat aplikasinya untuk menyuburkan tanah. Oke. Seperti itu. Saya balas dari chat dulu ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya raise hand atau gimana ya. Untuk tanaman jeruk bagaimana mengaplikasikannya? Kalau untuk tanaman jeruk bisa dua cara. Yang pertama tergantung jeruknya umur berapa. Atau gini aja paling simpelnya. 1 pohon 1 tutup. 1 pohon 1 tutup. Tergantung itu yang paling simpel. Tutup yang kecil itu. Tutupnya botolnya Biobos. Oh, tapi udah dicampur air dulu kan? Harus dengan cara dicampur air dulu. Tadi pakai ember. Terus gitu. Dikit banget ya. Itu dilubangin dulu apa? Ya, bisa dilubangin 4 lubang dengan jarak diameter 50 sampai 1 meter. Atau kalau enggak dikocor di sekelilingnya aja. Oh, jadi sebenarnya dikocor di tanah samping tanahnya pohon itu bisa. Nggak harus dilubangin dulu. Nggak harus dilubangin. Tapi ada juga paling bagus dilubangin. Dilubangin ya. Itu ya. Jadi kalau untuk jeruk paling enak 1 tutup botol Biobos untuk 1 pohon. Misal kalau 1 timba, misal kalau 1 timba atau 1 ember itu 5 tutup, ya 5 Terus Mas, misal kalau saya satu pohon 5 tutup, ya enggak apa-apa. Malah tambah bagus seperti itu. Oke.
Mohon dibagi materinya ya nanti. Insya Allah. Insya Allah. Nih, biobos ini penggunaannya gimana? Apakah disemprot seperti biasa kalau nyemprot tanaman atau gimana? Nah, pikir seperti atau yang tadi? Ya, kalau tergantung tanaman. Kalau tanaman musiman yang nggak bisa dikocor ya disemprot pakai tangki. Tapi kalau tanaman yang bisa dikocor, misal kayak dikocor apa? Apa sih? Dikocor itu disiram. Oh, disiram. Sorry, disiram. Oke. Kalau dikocor berarti nggak tahu ya kocor tuh. Disiram. Disiram ya. Jadi kalau disiram itu, misal gini kayak jeruk. Jeruk, ya tanaman musiman tadi. Ya, kalau tanaman musiman kan kayak padi. Ya. Kayak mungkin ada yang tanam apa namanya kayak edamame. Ya. Kayak apa ya? Kayak istilahnya tanaman yang nggak bisa dikocor lah itu harus disemprot kayak biasanya. Oh, tapi kalau tanaman yang biasa dikocor, itu ya dikocor. Oh, jadi bisa disemprot, bisa dikocor. Bisa disiram itu ya? Ya, disiram seperti itu. Jadi bisa disemprot, bisa disiram, Bu. Seperti itu. Ya, tergantung dari tanamannya. Terus bisa untuk semua tanaman. Bisa untuk semua tanaman. Siap. Mau nanya kalau 1 hektar pemakaian pupuknya harus berapa drigen? 1 hektar berapa drigen? Ini pohon apa dulu nih? Terus gitu ya. pemakaiannya sisanya berapa bulan sekali? Apakah ada pasca masa tanam ke pemupukan jarak berapa bulan sekali? Saya mau perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini Mas Iro. Kelapa sawit ada 1 hektar pakainya berapa drigen? Oke. Yang paling simpel adalah gini, ketika itu karena itu tanaman, kalau untuk tanaman musiman ya, kayak tadi padi dan sebagainya, itu 1 kali panen itu membutuhkan 6 liter botol biobos. 1 kali apa? Panen. Tapi kalau untuk kayak sawit itu tadi kalau sawitnya lumayan besar, 1 pohon bisa 5, bisa 4 apa namanya? Kan pohonnya nanti dilubangi jadi 4. Jadi 1 lubang itu 1 tutup seperti itu. Tergantung 1 hektar itu berapa berapa pohon. Jadi 1 pohon membutuhkan 4 tutup botol biobos seperti itu. Jadi gitu ya. Kalau untuk sawit ya. Oke. Ya. Saya pernah presentasi one on one. Ada yang bilang bahwasannya biobos itu ada yang tidak cocok untuk tanaman wilayah tertentu. Karena setelah mengaplikasikan biobos tanamannya malah menguning. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, berarti biobosnya malah menguning ya. Tanamannya. Oh, tanamannya. Sorry. Itu sering saya temui. Bahkan ada yang pakai biobos itu namanya mati. Bukan yang tapi mati. Jadi gini, prinsip dasarnya biobos itu jadi gini, kenapa kok pakai biobos itu nggak maksimal? Karena kalau tanah terlalu asam, itu bakteri bahkan hewan-hewan hidup nggak akan bekerja dengan maksimal. Makanya apa yang terjadi kalau tanahnya terlalu asam itu harus bantuan organik. Atau bahasanya sekarang asam humat sebenarnya. Itu asam humat. Alhamdulillah beruntungnya sekali. Insya Allah ya doakan teman-teman. Insya Allah Keling mau mengeluarkan asam humat. Makanya waktu itu kita juga lagi nyari-nyari bagaimana kok biobos ini ada yang nggak maksimal. Jadi gini, kita nggak usah bahas itu dulu. Kenapa kok dia nggak maksimal? Kita tanya dulu, aplikasinya tepat nggak? Aplikasinya tepat nggak? Iya, tangkinya steril nggak? Pertama itu. Yang kedua, didiamkan 10 menit nggak? Dicampur dengan kimia nggak? Terus di jarak 5 hari nggak? Seperti itu. Itu aja yang pertama. Biasanya kebanyakan dari situ. Kebanyakan itu dari situ. Kenapa kok gagal? Seperti itu. Jadi salah pengaplikasikannya. Salah pengaplikasiannya. Seperti. Jadi kebanyakan kita kenapa kok ada banyak yang pakai biobos? Bukan banyak sih. Presentasinya cuma sedikit sebenarnya Bu yang gagal. Tapi yang gagal itu kebanyakan setelah kita telusuri bukan karena biobosnya. Tapi karena apa? Karena aplikasinya yang salah seperti itu. Karena aplikasinya harus benar-benar tepat itu. Nah, itu jawabannya. Mas boleh tahu nggak aplikasi biobos 1 botol untuk luas berapa? Yang tadi udah jawab untuk padi ya. Untuk padi. Dan perkebunan serta hewan ternak, Boy. Siapa ini yang tanya nih? Mas Syarif ya. Mas Syarif. Ya. Tadi 1 hektar aja kelapa sawit bisa dapat berapa tadi tuh? Kalau jadi hitungannya gini, kalau tahunan. Oh, tergantung dari tanaman yang penting. Kalau kita tahunan atau musiman. Musiman. Kalau tahunan, pokoknya kalau tanamannya tahunan itu yang besar, kayak apa? Mungkin kelengkeng kan besar. Ya, jati. Kayak apa namanya? Durian. Termasuk apa namanya tadi? Sawit. Yang pohonnya gede-gede lah. Gede itu pokoknya 1 pohon bisa 4 tutup botol. Oh, 1 pohon 4 tutup botol. Itu dilubangin apa dikocor? Paling bagus dilubangin. Oh, dilubangin. Dilubangin otomatis dikocor. Iyalah, dilubangin terus dikasih air. Itu. Terus kalau tanaman musiman, kalau 1 jirigen itu berapa luas lahan? Pokoknya gini aja, 1 hektarnya membutuhkan karena gini. Anda nanti akan menjumpai di Banyuwangi itu ukurannya bau. Karena Anda mungkin nggak tahu bau itu apa ya. Bau itu apa ya? Dia bukan hektar juga.
Ada juga ukuran hektar, ada juga ukuran ru. Ada bata. Jadi kampungnya Pak Hendri pakai bata. Pakai bata. Jadi ukurannya gini, Pak, luas lahannya berapa, Pak? Di sini 150 lah. Saya juga kadang bingung jawabnya gimana. Yang jelas gini aja. Pokoknya per hektarnya membutuhkan 6 botol sampai panen kalau untuk tanaman musiman. Itu aja, wes. Oh, hektar 6 botol doang ya? Nanti Anda tinggal tanya, kalau luas lahan 150 itu kira-kira berapa hektar, Pak? Ya tinggal dibagi aja. Bagi aja. Wah, Mas kayaknya cuma 1/8 hektar misal. Ya wes tinggal dibagi aja gitu. 1 hektar tuh bisa buat 6 botol. Ya, sebenarnya makanya dikit-dikit ya, setutup doang ya. Ya, kalau untuk tanaman tahunan itu bisa untuk per 3 bulan sekali. Oh, tahunan. Nah, makanya tadi ditanya Jeruk, ada waktu jeda nggak? Ya, kalau tanaman yang besar ada waktu jedanya 3 bulan sekali, nanti dikasih lagi. Tapi kalau tanaman musiman nggak perlu. Kalau tanaman musiman nanti tergantung ininya. Saya juga bingung kalau jelaskan karena apa? Beda-beda juga wilayahnya seperti itu. Karena padi itu harus berapa. Jadi gini, paling simpel gini. Caranya biobos itu adalah bukan mengganti apa namanya ya. Jadi gini, ketika petani kan pasti pakai pupuk kimia. Atau kebanyakan pupuk kimia lah. Di saat pupuk kimia itu di usia berapa itu diganti biobos. Baru di jarak 5 hari kasih kimia. Oh gitu. Gitu aja. Terus cara terbaiknya gimana? Jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Caranya? Ya, misal gini, Mas, kalau tanaman padi gimana caranya? Karena saya ini mungkin bukan petani padi dan saya baru pertama kali jualan biobos, saya tanya balik. Biasanya kalau di padi itu berapa kali aplikasi, Pak, untuk kimianya, Pak? Wah, no, padi itu mulai ini, Mas, mulai ini. Ya wes. Oh ya, Mas, gimana untuk biobos? Ya biobos sama lah, Pak, kayak tadi, Pak. Yang penting dijarak dengan kimia 5 hari selesai. Oh, jadi kita harus kasih jarak dengan pupuk kimianya 5 hari. Terus kalau untuk Lombok gimana, Mas? Saya bukan petani Lombok. Tanya lagi. Kasih pupuk berapa kali? Berapa hari sekali? Itu diganti biobos, habis itu jarak 5 hari kasih kimia. Selesai. Oh, jadi saya menambahkan ya di situ. Iya, jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Saya nggak bukan petani. Coba kalau Bapak biasanya berapa kali? Iya. Oh, saya 2 kali, Pak, iya, gitu. Betul, berarti ya udah 2 kali terus dikasih selang dengan pupuk kimia 5 hari. 5 hari seperti itu. Luar biasa. Oke. Wah, luar biasa. Sudah hampir 1,5 jam kita ngobrol, Mas Irul. Ya, insya Allah berkah ya. Saya rasa teman-teman masih banyak banget pertanyaan ya, banyak banget pertanyaan. Ya, nggak apa-apa karena kita di sini learning by doing ya. Jadi sambil kita belajar, sambil kita melakukan gitu. Karena memang namanya ilmu nggak ada yang langsung sekali semalam langsung tahu semuanya, nggak ada lah ya. Nggak ada. Jadi memang harus sedikit-sedikit ilmunya, sedikit-sedikit taunya, tapi kita terus memantaskan diri kita gitu, terus belajar gitu ya. Gitu. Mas Irul mau sapa-sapa dulu? Oke, semuanya. Oke, jadi saya menitip pesan seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Jadi kan Keling ini memiliki produk yang luar biasa ya. Saya pernah presentasi itu gini, waktu pas orang itu kadang mungkin taunya biobos itu bukan dari Keling. Kayak dulu kacamata. Oh, ternyata kacamata dari Keling toh, gitu. Karena kan gini, karena sekarang kan lagi musimnya apa namanya? Dulu kan MLM inputnya negatif ya, kayak mengajak orang dan sebagainya. Nah, ketika saya presentasi biobos, saya nggak membawa nama Keling, kenapa? Saya murni kayak sebagai apa ya? Sebagai orang yang peduli dengan petani. Akhirnya diterima sama petani. Akhirnya apa yang terjadi? Pernah waktu itu ada orang nyeletuk begini. Oh, alah dari Keling toh. Wah, Keling tuh percaya saya produknya bagus-bagus. Nah, berarti apa? Sebenarnya gini, kalau Anda itu apa namanya? Kalau kita itu di Keling kita harus pede. Kenapa? Keling itu sudah di mata masyarakat umum. Jadi di mata masyarakat umum sudah Keling itu bagus-bagus. Udah tahu kalau produknya bagus, berkualitas, bagus. Oh, kalau Keling pasti produknya bagus seperti itu ya sudah. Jadi kita pede. Terus gini, pesan saya kepada para teman-teman yang hadir ini ya, teman-teman yang hadir. Jadi gini intinya, kita bioposit, produk Keling kan buahnya. Saya juga nggak harus mengajak Anda yang datang di sini harus jualan biobos, enggak. Anda mungkin masih bisa kayak masih kolagen, sekarang lagi booming ya. Booming kolagen, black gem itu masih juga booming, kacamata dan sebagainya. Tapi gini, saya akan ngomong kepada Anda yang mungkin punya tetangganya punya sawah atau punya tim atau bapaknya juga di kampung, punya lahan berhektar-hektar. Terus cara terbaiknya untuk menjual apa? Kita pakai produk 7 langkah sukses itu. Oh, gitu. Urutan nomor 2, pakai produk 100%. Oh, jadi sebelum kita menjual, kalau memang kita punya lahan, kita pakai dulu. Kalau yang punya lahan, seperti itu. Kalau nggak punya lahan, gimana cara untuk meyakinkan petani? Kita bisa pakai testimoni video. Jadi testimoni itu ada di mana, Mas Irul? Banyak. Bisa di YouTube. Di YouTube Mas Irul tadi ya? Ya, juga. Apa tadi tuh? MKH Biobos, atau juga ketika aja gini aja. Ketika aja misal
Biobos untuk padi, Oh, biobos ada. Oh, lengkap. nah ini buat teman-teman yang mau tanya padi, apalagi? Biobos untuk padi, biobos untuk padi, biobos untuk jeruk, biobos untuk cabai, untuk sawit, sawit dan sebagainya. Oh, Insya Allah jadi lengkap. teman-teman nggak usah khawatir kalau mau tahu cara bagaimana mengaplikasikannya, semua sudah ada di YouTube-nya. MKH Biobos. Insya Allah ada juga beberapa YouTube teman-teman. YouTube teman-teman juga banyak ya. Yang penting yang jelas sekarang gimana kita, jadi gini, kenapa kok saya kok mau dan saya insya Allah saya alhamdulillah semangat sekali nih untuk membagikan. Kita sekarang gini, apa namanya, kalau pesennya plan kami Bapak Arif Rahman Saputra, sekarang kita dapat rezeki yang berkah, yang banyak luar biasa dari Allah. Kenapa? Karena kita memiliki pupuk yang luar biasa bagus. Nah, kita harus bisa memanfaatkan dengan apa? Dengan mengedukasi, bukan menjual ya. Kita dengan mengedukasi para petani supaya apa? Petani itu tahu akhirnya pakai Biobos, hasilnya apa? Bisa maksimal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena kita mengedukasi mereka juga pakai Biobos, mereka senang dan akhirnya apa? Insya Allah kita bisa mendapatkan banyak sekali minimal testimoni yang berhasil dan mereka juga bisa sukses seperti itu. Dan oh, ternyata ini ada tamu dari jauh. Coba minta tolong sebelum kita tutup, ini ada dari Merauke, Mas Irul. Dari Merauke. Siapa ya? Pak Peter dari Merauke, minta tolong di spotlight. Sharing-sharing dulu baru selling. Yes, Mas Soyu sudah jago. Ada Pak Peter dari Merauke, minta tolong host di Pak Peter, namanya siapa di sini? Pak Peter di layar namanya siapa Pak Peter? Wih, ini di Merauke udah jam 12. Iya. Luar biasa. Pak Peter namanya bisa apa? Coba. Mana Pak Peter ini? Ya. Pak Peter mau nanya soalnya katanya. Namanya siapa, coba chat atau siapa? Apa gitu Pak Peter? Coba Om Yopi tolong Pak Peter suruh chat. Namanya siapa di layar. Gitu. Pesan sponsor soalnya ini. Iya, pesan sponsor ini kalau nggak. Soalnya April lagi ngebantuin saya nyetir. Iya. Lagi menjemput tamu saya April. Siap. Pak Peter. Pak Peter boleh diketik namanya ini biar di spotlight sama ini sama host kita. Ada saya tadi melihat kok Pak Peter. Jam 12 ini di sana. Where? PPP. Hah? Belum ada ya namanya. Tapi tadi disuruh itu spotlight. Oke. Yang jelas adalah ketika kita jadi manfaatkanlah kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Pupuk Biobos ini insya Allah bagus. Biobos bisa membantu para petani. Jadi inilah rezeki yang luar biasa kalau pesannya dari Bapak Arif Rahman Saputra. Karena apa? Karena kita dari Biobos, alhamdulillah ya, tadi teman-teman dapat laba bisa 300, 1 juta, 2 juta, bahkan ya rezeki gitu. Dan Anda nggak harus fokus langsung Biobos, enggak. Kalau katanya Pak Arif itu, kalau kita mau beralih ke suatu misal apa hal yang baru itu jangan langsung 100%. Anda cukup tambah 10% aja. Pelajari Biobos pelan-pelan seperti itu. Nanti akan Anda ahli. Jadi Anda akan bisa menguasai banyak hal seperti itu. Tuh, mungkin Pak Peter sudah. Itu pesan dari Pak Arif ya. Ya, pesan dari Pak Arif. Belum ada ya? Coba tolong info aja. Ini soalnya Yopi bilang belum nggak ada. Ini soalnya pesannya nih. Oke. Jadi karena sudah lumayan ya, sudah banyak pertanyaan juga ya. Insya Allah lah ya, insya Allah ilmunya luar biasa malam ini ya. Kita beli applause dulu yang luar biasa untuk narasumber kita malam hari ini. Mohon doanya Putri ya. Ya ilmunya sudah banyak banget, insight-nya juga udah banyak banget. Saya yakin ya teman-teman di sini ya sudah menerima apa ya, pokoknya ya berterima kasih sekali lah ya dengan teman-teman juga yang tadi sudah berbagi. Ada Mbak Silvi, Mbak Viko, terus Mbak Dia ya insya Allah mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya, bisa nular katanya kalau kita mau bahagia, kita orang bahagia, lihat orang sukses kita senang juga. Jadi kita ikutan sukses gitu ya. Ya saya rasa udah mantep banget hari ini ya, dan mungkin banyak banget pertanyaan-pertanyaan, tapi nggak apa-apa, nanti bisa langsung chat Mas Irul ya. Chat Mas Irul akan dijawab oleh Mas Irul ya, insya Allah. Ya, siap. Kalau mau tahu Facebooknya ada, Instagramnya juga ada.
Ya karena ini, jadi Mas Irul boleh dong. Kan orang tahu Facebooknya boleh dong. Kalau Facebook saya Muhammad Khairul Hadi. Kalau Instagram saya Irul apa? LC. Bukan Irul itu, apa namanya? Jomblo, bukan? Bukan. Wah, promosi. Kirain kan jomblo gitu ya. Gitu ya, luar biasa banget ya. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih semua sudah hadir di acara kita.